Aduh, udah deh. Pelayan kafe kayak kamu tuh gak pantas berdebat sama orang kayak kita. Kamu tuh seharusnya sadar. Loh, saya harus sadar apa Mbak? Mbak kok nggak sopan banget sih sama orang? Banyak omong juga. Hah? Kamu itu kalau kerja ya kerja aja. Lebih baik aku naik ojol daripada aku harus hidup seperti kalian berdua. Jaga ya omongan kamu. Rasain kamu. Kamu itu kerjaannya cuma memanipulatif. Berarti yang kamu maksud calon suami kamu Mas Bagas? Iya. Iya sebenarnya bukan calon suami sih, tadi rencana cuma mau ketemu aja. Ini Agung mana ya? Kayaknya ini ada cewek yang mau ketemu. Bos, Gung, duduk Gung. Baru aja aku nyariin kamu Gung. Jadi gimana Gung? Katanya kamu ada teman, terus temennya adik kamu itu mau dikenalin sama aku. Jadi mau nggak dia ketemu sama aku Gung? Ya pastinya dia mau lah bos, soalnya kan saya udah kasih tahu ke teman saya bos kalau bos orang kaya, jadi saya yakin 100% dia bakal mau bos. Duh. Siapa sih yang nggak mau sama bos Bagas? Ya harusnya kamu nggak bilang begitu Gung. Kalau bilang begitu mah dia pasti mau buat jadi calon istri aku Gung. Tapi Terus gimana bos? gampang deh ntar Gung. Aku minta tolong sama kamu. Dia kan udah OTW ya. Ya udah OTW kesini bos. Aku minta tolong sama kamu. Kamu sediakan wadah buat ngantarkan makanan sama menu makanan. Nah, tugas kamu tinggal nyiapin makanan aja di dalam. Nanti ya aku tinggal jadi pelayan aja di sini. Jadi aku bisa ngelihat dia Gung, respon dia gimana. Dan semua yang aku tinggal bilang juga, semua yang diomongin sama Agung itu gak bener, bosnya Agung di sini. Nanti gimana responnya dia Gung? Kalau memang dia memang benar perempuan baik-baik, kalaupun menolak pasti dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang halus. Dan aku juga lupa mau bilang sama kamu, hari ini aku juga ada janji ketemu sama, ya dulu pernah pacaran sih Gung, istilahnya mantan lah. Cuman hubungan aku ya putus sama dia Gung, karena dia juga kuliah di luar kota dan aku juga sibuk kerja. Jadi kita minim komunikasi dulu, jadi akhirnya kita putus. Tapi gak tahu ya kenapa dia aku ajakin ketemu, kenapa mau sekarang. Jadi sikapnya kayaknya agak berubah seperti yang dulu. Gitu bos. Berarti bos Bagas mau ketemuan di sini bos? Iya ketemu di sini, tapi nanti jangan bilang dulu kalau misalkan ini kafe milik aku. Cuman kalau kamu udah terlanjur bilang ya udahlah gampang, nanti aku tinggal bilang aja kamu yang nggak bener, kamu bosnya di sini. Jadi yang lebih enak begitu Bung, daripada aku menyesal di kemudian hari aku salah pilih pasangan. Karena kan kamu tahu sendiri pernikahan itu sesuatu hal yang sangat sakral. Tidak boleh kita buat mainan Bung. Sekali kita salah buat pilih calon pendamping hidup, kita bakalan menyesal. Ya kita harus lebih berhati-hati lah. Sekarang karir aku juga enak, jadi jangan sampai nanti aku salah pilih pasangan yang bisa menghancurkan karir aku. Ya benar bos. Ya udah deh kalau begitu, mending sekarang kamu langsung masak-masak aja di dapur Gung. Ya udah bos, kalau gitu saya siapin makanan aja bos. Aku juga lupa nanti malam tempat ini mau dipakai, katanya ada acara. Ada Jadi acara, menu-menunya yang udah aku kirim ke Siarga kemarin. Aga juga lagi masak, mungkin buat nanti juga Gung. Oke baik bos. Tapi ini bos, teman bos Bagas yang mau ini bos, ngadain acara di sini bos. Iya, jadi dia punya perusahaan, jadi mau meeting di sini katanya Gung. Karena nuansanya kan di sini tradisional, terus masih alami lah, asri. Jadi mereka pengen ke sini katanya Gung. Oke baik deh bos. Kalau gitu saya nanti sampaikan ke karyawan yang lain biar disebut dengan sopan bos. Ya udah deh kalau begitu kamu lanjut dulu. Ya udah deh bos, kalau gitu saya ke dapur dulu ya bos. Oke Gung. Kayaknya sekarang aku harus di sana deh. Aku ambil wadah dulu dan aku harus ambil menu juga, menu makanan nanti biar aku dikira pelayan kafe beneran.
Ya udah deh. Udah siap semua. Aku tinggal berangkat nih. Karena kan aku udah lama banget nggak ketemu sama Mas Bagas. Ya mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadikan aku sama Mas Bagas lebih akrab lagi. Karena kan kayaknya udah berapa tahun ya aku nggak ketemu sama dia. Karena kita juga berpisah. Ya karena emang lagi ada suatu problem. Jadi nggak apa-apa kan kalau sekarang kita ketemu di kafe yang udah dia janjiin juga. Ya aku berharapnya sih Mas Bagas nggak ada perubahan. Sikapnya sama seperti dulu. Kayaknya cuman dia deh orang yang aku temuin yang paling baik seumur hidup aku. Kayaknya aku nyesel banget dulu kita sempet ya putus. Kita juga saling nggak ngabarin. Tiba-tiba aku datang lagi ke sini, dia ngajakin aku buat ketemu. Ya, untungnya aku masih bisa ada kesempatan buat ketemu sama dia. Atau enggak sekarang aku pergi ambil mobil, terus aku pergi ke tempat yang dia udah janjiin. Tapi gimana ya lokasinya? Kayaknya ini nggak jauh juga deh dari rumah. Ini kan kafe ternama itu. Tumben banget sih Mas Bagas ngajakin aku ketemu di kafe semewah ini. Ya padahal kan kalau dulu waktu kita pacaran dia sukanya nongkrong-nongkrong di warkop lah atau wisata-wisata gitu. Sekarang dia mainnya di kafe. Ya nggak apa-apa lah. Lagian juga kita udah lama banget nggak ketemu. Kira-kira kayak apa ya dia sekarang? Atau jangan-jangan dia jadi gendut lagi? Dah, aku nggak sabar. Dia juga nggak pasang foto kan? Jadi aku nggak tahu dia sekarang kayak gimana. Ini sekarang aku pergi ambil mobil, habis itu aku langsung berangkat ke kafe ini. Untung dia udah kirim lokasi. Bagus. Apa yang kakak suruh, kamu sudah berpakaian yang bagus kayak gini, rapi dan juga menarik. Pastinya kamu bertanya-tanya nih, kenapa adik tak ajak ke warung joglo ini? Ya iyalah kak, di pikiran aku mau dilamar kerja di sini. Ini bukan mau melamar pekerjaan, tapi adik mau tak jodohin sama ada temen kakak. Dia itu adalah owner dari warung joglo ini. Waduh, dia ganteng apa enggak kak? Kalau masalah ganteng, wah itu mungkin nomor 2. Yang terpenting kan uangnya. Kalau dia bisa jadi pasangan kamu, aku jamin kamu bakalan senang. Iya, kalau masalah uang nih ya kak, cowok itu walaupun mukanya biasa aja, tapi kalau udah ngeluarin uang itu gantengnya malah nambah gitu. Memang itu ilmu dari mana? Soalnya kakak gak pernah ngajarin adik untuk ya punya sifat seperti itu. Itu ilmu seorang perempuan. Oh, jadi cuman wanita aja nih yang tahu, kalau laki-laki nggak tahu ya gitu. Ya iyalah. Yang terpenting bukan itulah semuanya, yang pokoknya gimana caranya supaya adik bisa menjalin hubungan dengan namanya Mas Bagas di sini. Mas Bagas. Oke. Omsetnya sih kalau nggak salah kalau tiap bulan sekitar berapa ya? Ratusan juta lah. Waduh, kayaknya hidup aku bakalan terjamin nih kalau seumpama aku fix jadi sama Mas Bagas itu. Ya, aku nggak mau soalnya adik aku nanti salah pilih orang, terus hidupnya malah susah.
Aku nggak mau seperti itu. Pokoknya adik gimana caranya bisa menikah sama orang-orang yang berkelas, pengusaha. Contohnya ya kayak sekarang ini, dia pemilik kafe di sini. Ya sebenarnya aku lagi ngincer teman kelasku sih Kak, cuma kakak nyaranin Mas Bagas itu, jadi aku kok kayak lebih tertarik ke dia ya. Kalau boleh tahu teman kamu apa nih profesinya? Ya dia masih kuliah sih, kan baru lulus juga sama kayak aku. Kalau kuliah masih belum menjamin dia bakal kerja apa. Tapi kalau ini sudah pasti. Nah, jadi kamu bisa langsung menilai sendiri nanti orangnya. Aku mau hubungin teman aku dulu ya. Katanya sih dari tadi dia sudah nungguin. Cuman aku kan agak telat datangnya ke sini. Kesiangan sih, soalnya sekarang siang kayak yang masih pagi, mendung soalnya. Oh ya, Dik. Sebentar lagi kamu bisa jaga sikap kan? Ya kakak tenang aja, aku pasti bakal nurutin gimana mau kakak. Aku mau kalem, mau beringas ya terserah kakak aja. Ya janganlah. Kalau pertama kali ketemu sama laki-laki, kamu harus punya sifat yang baik, yang ramah, terus jaga sopan santun, biar kakak nggak malu juga sebagai ya saudara kamu lah. Itu kalau misal nanti sudah dinilai jelek, otomatis kakaknya juga kena. Ya untungnya hari ini dress code aku pakai rok, jadi kelihatan banget feminim energinya. Iya deh, aku itu tidak memperhatikan pakaian adik sebenarnya. Cuman baru pertama kali ini aku ngeliat ya kayak rapi gini. Kalau kemarin-kemarinnya kan brutal. Brutal ya, itu kan kakak juga gak ada protes-protes tuh aku pakai pakaian yang brutal-brutal gitu. Selagi kakak nggak ngomen-ngomen sih, aku nyaman-nyaman aja. Ya yang terpenting enak dilihat lah, dan nggak dinilai buruk sama yang ngelihat. Tapi pakaian aku kemarin-kemarin gak enak dilihat ya sama orang-orang. Masa aku jalan sendirian malah dikira pural. Hah? Dikira pural. Siapa yang bilang kayak gitu? Nggak tahu tuh orang di sana. Ya aku langsung ngelabrak dia sih, walaupun dia cowok aku nggak takut kok. Itu jadiin pelajaran aja, biar apa ya, bisa merubah penampilan nanti ke depannya. Ayo. Mau kemana? Temen aku. Emang temennya udah dikabarin? Iya, dia di sini. Ya udah Oke, ayo. sebelah sana, ayo. Kayaknya udah sampai. Tapi bentar ya. Kok kayaknya itu Leli ya? Ah, iya bener. Aku nggak salah lihat, ternyata dia Leli. Ngapain dia ada di sini ya? Aku sampai lihat cari ya. Lel. Hai. Hai Sinta. Kamu apa kabar? Kamu ngapain di sini? Kebetulan aku lagi main aja sih ke sini. Terus aku juga udah janjian sama seseorang sebetulnya. Karena kan aku juga abis dari luar kota. Kan kamu tahu sendiri kalau aku kuliah. Waduh, kita nggak nyangka banget ya bakal ketemu di tempat ini. Ya iyalah, kita juga terakhir ketemu pas lulusan SMP kan. Terus kamu nggak tahu deh kamu sekolah di mana, terus kamu lanjut kuliah di mana. Aku kan nggak tahu lah. Ya bener banget, aku juga udah mulai lost kontak sama teman-teman SMP. Sama kamu juga kayaknya. Oke, nanti biar aku kirim WhatsApp aku aja atau Instagram kamu, nanti aku minta. Oke, boleh. Tapi ngomong-ngomong ini, Ini kenalin, dia kakak aku. Kakak aku. oh kakak. Umar. Halo Sinta. Masa kamu lupa sih? Ya ampun, aku lupa banget. Ya dulu kan rambutnya kan Masih nggak kayak gondrong. gini ya. Ya ampun, ternyata Mas Umar sekarang udah dewasa banget ya. Dulu kan kita juga masih kecil-kecil, aku pergi ke rumah kamu. Kayaknya Mas Umar masih nggak sedewasa ini. Tapi ya dewasa-dewasa gini dia masih single loh. Dia
nggak tahu kayaknya nggak laku deh kakak aku ini. Kagak aku di sini aku cuma mau mencari wanita yang benar-benar pas lah untuk dijadiin istri nanti. Wow, ya oke juga sih Mas, karena kan untuk menjadikan wanita itu istri juga nggak sembarangan kan. Jadi Mas Umar juga usianya udah matang banget. Jadi kalau untuk main-main kayaknya udah nggak perlu deh, ya kan? Iya benar. Oh ya, kamu kesini ngapain sih? Kamu cuma nongkrong doang berdua? Kebetulan aku diajak sama kakak aku buat ketemu sama calon suami aku. Tunggu. Calon suami? Wah, kita udah lama banget nggak ketemu. Tiba-tiba kamu mau ketemuan sama calon suami kamu, Lel? Ya aku juga masih belum pernah ketemu dia sih. Ini first time kakak aku ngajak ketemu sama dia. Aduh, enak banget kayaknya deh. Punya kakak yang super duper perhatian kayak Mas Umar. Ya kamu nggak ada pasangan, dicariin jodoh, apalagi calon suami sekarang. Ya kan kamu tahu sendiri Sinta, kakak aku ini posesif banget orangnya, apalagi soal adiknya sendiri, dia nggak mau aku salah pilih pasangan. Leli, namanya itu kakak kamu sayang banget sama kamu, Lel. Jadi kamu beruntung punya Mas Umar, tahu nggak sih? Aku aja pengen punya kakak cowok kayak kamu kan. Udah, jangan muji-muji dia di depan orangnya gitu, ntar dia malah kepedean lagi. Ih, kamu kayak gitu sih. Nggak apa-apa lah. Tapi udah kalau gitu, kalau emang kamu mau ketemu sama calon suami kamu, nanti jangan lupa nih, undangannya aku tunggu di rumah. Kamu tenang aja, ntar jangan lupa ya WA-nya. Oke, nanti biar aku samperin kamu aja. Nanti aku kesana kok, tapi aku masih mau parkirin mobil aku dulu. Kirain mobil kamu diparkir di sini. Aku baru aja mau protes. Soalnya kan ini jalan. Ya enggak dong, Leli. Kamu apaan sih? Oh ya, udah kalau gitu kamu duluan aja gitu. Ya udah deh, beneran nggak apa-apa aku Nggak duluan. apa-apa, nanti aku langsung samperin kamu buat kirim WhatsApp aku, oke? Ya, oke. Ya udah, bye. Mwah. Ayo Kak. Ayo. Leli. Nggak kerasa deh. Kayaknya baru kemarin kita itu ngerayain reuni SMP. Ya, tapi ternyata dia udah dewasa dan dia udah mau ketemu sama calon suaminya. Ya, sedangkan aku cuman kayak gini doang. Udah, aku sampai lupa. Aku kan harus ketemu sama Mas Bagas. Ya udah kalau gitu, aku parkirin mobil dulu di sana. Habis itu aku langsung coba telepon Mas Bagas. Ya, masih belum datang. Aku masih nggak jadi di sini. sibuk. Nunggunya di Mas mau pesan di sini, Mas? Oh iya, saya mau pesan. Aku mau pesan apa? Bentar deh. Mas ada janji sama orang di sini. Iya benar. Oh ya, nama saya Bagas, Mas. Saya Umar. Bagas, Mbak. Ini Mbak Deli ya? Iya bener. Oh, jadi bener. Berarti temannya Pak Agung. Mas temannya Pak Agung ya? Iya, saya temannya Pak Agung di sini. Kalau boleh tahu, Mas siapa ya kok tahu sama Pak Agung? Jadi gini, Mas. Gimana ya? Mbak, jadi gini, Mbak. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Soalnya mungkin tempatnya kurang pas buat kita ketemu di sini. Tahu nggak? Kita bisa ngobrol di dalam juga nggak apa-apa. Katanya si Pak Agung, saya mau dikenalin sama adik temennya dia. Sebentar. Namanya Leli. Bukannya Mas Bagas yang punya kafe ini kok? Tapi kok megang menu? Gini Mbak, saya bukan yang punya kafe di sini. Jadi gini Mas. Jadi saya tuh pelayan di sini. Yang punya kafe ini itu namanya Pak Agung. Karena saya mau dijodohin. Jadi Mbak, wah ternyata cantik juga ya. Sebentar. Kamu jangan bilang cantik dulu. Jadi orang yang mau dikenalin sama adik aku Pak Agung, jadi kamu, Bagas kamu ini seorang pelayan. Iya, saya. Emang kenapa katanya Mbak Leli juga udah mau buat jadi calon istri saya. Mas Umar gimana sih kok infonya nggak akurat kayak gini? Emang Kakak juga nggak tahu dek. Mohon maaf Mas, adik aku ini kalau misal dijodohin sama Mas Bagas, sayanya kurang pas deh kayaknya. Gini Mas. Enggak usah. Kamu nggak usah negosiasi atau mau nyogok aku segala macam, enggak. Emang
Emang kenapa sih? Kok? Adik aku nggak mau saya jodohin sama seorang pelayan. Saya jodohin sama pemilik kafe. Berhubung kamu cuma jadi pelayan, kayaknya aku nggak jadi deh. Kamu bilang aja sama Pak Agung, mending cari wanita ya orang lain aja, nggak usah sama adik saya. Jadi Mbak juga nggak mau bareng sama saya, Mbak? Ya iyalah, gimana nanti saya kalau udah nikah sama Mas Bagas, kalau Mas Bagas cuma seorang pelayan. Wah, katanya si Pak Agung, katanya Mbak juga udah bersedia, makanya saya udah semangat dari tadi Mbak nungguin. Tahu gitu kan, ya saya nggak nungguin, buang waktu aja. Ya bersedia, cuman ini salah paham dan salah informasi. Saya kira Pak Agung itu beneran bahwa pemilik kafe di sini adalah Mas Bagas, ternyata cuma seorang pelayan. Gini aja Mas, saya nggak mau berbelit-belit atau mau meneruskan hubungan ini karena adik saya sudah nggak mau juga kalau misal jadi istri seorang pelayan kayak gini. Bener, adik aku mungkin ya bertanya-tanya kenapa harus mau menikah sama seorang pelayan, padahal masih banyak temen aku yang kerja di perusahaan pengusaha gitu. Ini kok beda banget sih sama yang dibilang Pak Agung, katanya ceweknya mau nerima apa adanya. Tapi sekarang kenapa jadi begini Mbak? Jadi ya makanya kalau baru di awal kenal dengar kata-kata punya banyak uang, laki-laki banyak uang, jangan bilang langsung mau Mbak. Kalau udah gak sesuai begini, jadi saya juga yang malu dan kayaknya penolakannya juga gak sopan banget. Kamu nggak usah malu dong. Kamu itu harus sadar diri. Kamu di sini cuma kerja sama orang. Ya saya gak mau ngomong sama Mas. Emang Mbak mau nolak saya Mbak? Ya iyalah, ini semua juga salahnya Pak Agung. Ya ngapain dia ngasih info yang nggak bener kayak gitu? Ternyata perempuan sama aja ya. Gila udah tahu kerjaannya cuman jadi pelayan, malah mau dihina. Padahal kan kerjaan juga bagus. Dan daripada saya gak kerja, saya juga mendapatkan uang yang halal. Jadi ya walaupun gak sebanyak orang yang udah jadi bos, ya paling gak saya gak ngemis Mas. Ya semua perempuan sama aja lah, kan mereka mau hidupnya bahagia bukan sengsara. Iya tapi mau hidup bahagia bukan berarti harus menghina orang, bukan harus membuat malu orang. Kita juga baru pertama ketemu, Mbak udah sama Mas juga udah berani mempermalukan saya. Jadi saya juga bersyukur lah, walaupun saya cuma jadi pelayan, saya gak jadi buat deket sama perempuan seperti kamu Mbak. Kamu itu ya emang nggak tahu malu. Sudah tahu derajatnya rendah di sini cuma jadi pelayan. Kalau kamu yang punya kafe di sini nggak apa-apa kamu sampai Ya bilang masalahnya kayak gitu kalau misalkan saya punya kafe, saya juga gak mau sama adik kamu Mas. Kamu jadi laki-laki nggak mau sadar ya? Ya harusnya Mas juga yang sadar, harusnya Mas juga pinter-pinter jaga perasaan orang Mas. Aku bisa bayar kamu 10 kali lipat. Kamu jangan sok kayak gitu dong. Gini dong, gini deh, kalau memang pasan, ya tampilan saya memang pas-pasan. Kalau memang Mas bisa bayar saya 10 kali lipat, harusnya dari segi materi Mas sudah selesai. Jadi gak perlu mandang masalah harta. Tapi kalau memang Mas masih kekurangan masalah materi, ya udah carikan aja orang kaya buat dijadikan biar ada orang yang ngasih uang sama Mas. Jadi Mas nggak ada bedanya sama pengemis. aku itu nggak mau cari orang yang kaya. Aku di sini cuma mau cari untuk adik aku ini orang yang sepadan, yang sama derajatnya. Masa orang kaya mau nikah adiknya sama seorang pelayan kayak gini? Mau dikasih makan apa nanti? Jangan sok-sokan deh Mas. Jadi kalau Mas memang mau bertamu di sini ya bertamulah dengan sopan. Saya meskipun karyawan, saya juga tahu etika, tahu sopan santun. Saya bakal sopan hanya sama pemiliknya. Kalau kamu cuman pelayan, nggak usah minta dihargai atau segala macam. Ya, udah kerja aja. Ya udah saya kan memang udah kerja. Kan kalian juga yang ngajakin ketemu kan? Terus giliran udah ketemu kenapa saya yang disalahkan? Kenapa saya yang dipermalukan? Udah. Kita di sini cuman mau bertransaksi tentang menu aja. Aku mau pesan makanan dan minuman dan udah. Gak ada di sini, gak ada pesanan buat kalian berdua. Loh, mending kalian berdua pergi deh kenapa dari kayak sini. gitu sih? Oh jadi kayak gini? Hah? Setelah kamu gak mau dijadiin Gak, suami? bukan masalah mau gak maunya, tapi kalian udah menghina profesi saya. Kalau kalian udah gak butuh sama saya, kalian pesan sendiri dong. Hah? Kamu juga Mbak. Cukup tahu, biar nanti saya laporin nih Dek sama Pak Agung. Biar dia dipecat, biar Ya udah. dia jadi pengangguran. Laporin aja Mas, saya juga gak peduli. Dan saya harap lebih baik saya dilaporkan daripada saya harus ngelayani kalian berdua di sini, tahu nggak? Kalian berdua emang nggak punya sopan santun dan nggak bisa ngejaga perasaan orang. Kamu yang di sini yang gak punya sopan santun. Harusnya kalau ada tamu yang datang disapa dengan ramah, dilayani dengan baik.
bukan malah kayak gini. Aduh, udah deh. Pelayan kafe kayak kamu tuh gak pantas berdebat sama orang kayak kita. Kamu tuh seharusnya sadar. Loh, saya harus sadar apa Mbak? Mbak kok nggak sopan banget sih sama orang? Banyak omong juga. Hah? Kamu itu kalau kerja ya kerja aja. Gak usah sampai kayak gini. Cara ngedeketin. Kalian berdua emang nggak tahu sopan santun ya. Harusnya kalian berdua tuh punya malu. Kalian bertamu di sini. Di sini juga nggak butuh pelanggan seperti kalian berdua. Jangan-jangan kalian berdua nanti di sini cuman mau gratisan aja. Maaf. Oh, gratisan. Kita itu mau bayar di sini. Kamu nggak lihat penampilan kita udah kayak pejabat kayak gini? Hah? Kita ini pengusaha. Aku nggak peduli kalian mau pengusaha mau apa, aku juga nggak peduli. Yang terpenting kalau misalkan makan di sini kalian harus bayar nanti. Tahu nggak? Takutnya kalian cuma ngutang di sini lagi. Aku tanpa harus ngasih tahu sama kamu, aku akan bayar. Kalau perlu aku pesen nih sekarang tempat. Khusus untuk kita berdua aja. Mau pikir kita ini orang pas-pasan yang nggak Kesini berduit. aja jalan kaki. Emang kalian kesini naik apa? Kita naik motor. Naik motor. Hah? Katanya Motor orang- kita itu keluaran terbaru. Kalau kamu yang jelas kalau kerja di sini gak bakalan yang bisa punya apa-apa. Mungkin kamu di sini hanya naik ojek online atau kamu naik angkutan Lebih umum. baik aku naik ojek online daripada aku harus hidup seperti kalian berdua. Jaga ya omongan kamu. Rasain Kamu kamu. itu kerjaannya cuma memanipulatif. Katanya yang punya kafe ini ternyata cuma seorang pelayan. Gini ya, aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Aku gak pernah ketemu sama kalian berdua. Dan aku juga gak pernah bilang kalau misalkan aku yang punya kafe di sini. Dan kamu juga udah ngedorong aku. Kamu juga udah nampar aku. Maksud kalian berdua apa sih? Hah? Ketemu sama kamu itu gak ada untungnya. Kamu pikir aku ketemu sama kalian berdua ada untungnya? Ya udah kamu kerja aja sana. Dari tadi ribet banget jadi orang. Bilang aja kalau kamu itu masih ketika ngelihat orang cantik, kamu nggak bisa memalingkan pandangan kamu kan? Hah? Memalingkan? Dari kemarin-kemarinnya gak ada wanita yang mau ya sama kamu. Makanya kamu itu harus ganti profesi, jangan cuma jadi pelayan di sini. Sebenarnya tujuan utama aku juga bukan ketemu sama dia di sini. Tahu nggak? Aku ada perempuan lain yang mau ketemu sama aku. Perempuan mana yang bakal mau sama kamu? Kamu itu jangan bermimpi terlalu tinggi. Nanti jatuh sakit lagi. Terserah kamu lah. Aku peringetin sama kalian berdua. Kalian berdua bakalan nyesel karena udah bersikap seperti itu sama aku. Ya udah, gak apa-apa. Gak bakal nyesel. Kalian ngira sekarang aku pelayan kafe karena itu aku yang bilang. Biar fakta yang menunjukkan dan membuktikan nanti aku sebenarnya Ya, siapa. jangan banyak omong. Mending sekarang kamu kerja aja. Udah kamu kerja aja. Masih banyak tuh tamu-tamu yang lain. Aku juga emang mau kerja. Daripada aku ngeladenin kalian di sini, mending aku cari cewek yang mau ketemu sama aku. Tahu nggak? Perbaiki dulu sikapnya kalau mau mendapatkan seorang pasangan yang menurut kamu kaya dan segala sempurna di segala hal, baik sikap, baik materi dan lain sebagainya. Kalau sikap kamu begini, kamu minta yang sempurna, mimpi, tahu nggak? Banyak ceramah. Paling juga wanita yang bakal dia temuin sama aja profesinya sama dia. Gak karuan. Aduh, kuping aku panas banget dengerin dia ngoceh. Jadi pelayan sombong banget dia. Aku harus negur Pak Agung nih karena dia sudah salah informasi dan orangnya malah pelayan yang kayak gitu yang mau dijodohin sama adik aku. Ya aku nggak sudi lah, nggak bakalan aku restuin deh. Awas aja ya, aku bakal rating kafe ini terus aku bakal komen deh kalau salah satu pelayannya nggak sudi kayak dia itu. Udah banyak bacot, malah nggak sopan lagi sama pembeli. Maklum lah, dia itu mungkin ya nggak pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Jadi di sini kan penampilan adik sudah kayak artis papan atas. Jadi dia betah banget pengen berlama-lama di sini. Ya mungkin dia juga dendam kali ya, ditolak sama kita dan dia juga nggak terima kalau dia dipermalukan gitu sama kita. Udah, orang seperti dia itu emang sudah pantas untuk dipermalukan. Karena kalau diomongin baik-baik, dia nggak bakalan jerah. Pasti setiap ketemu sama perempuan, dia akan malah menye-menye kayak barusan. Ya iyalah, kita omongin kasar aja dia udah nyolot, apalagi kita omongin baik-baik. Yang ada dia malah nampar kita lagi. Kalau sampai dia berani megang adik barusan, udah aku habisin tuh. Ya udahlah, mending kita nunggu di dalam aja. Kita nungguin teman kakak si Agung. Ya Biar aku mau kita komplain juga sama kita dia. request pelayan aja, jangan mau sama dia. Iya, sekalian aku mau ngasih tahu bahwa ada salah satu karyawannya yang sudah berlagak sok di sini dan nggak punya etika. Ayo masuk. Ayo. Sinta,
Mas, baru aja aku mau WhatsApp kamu. Eh, Habis parkirin mobil tadi. oh parkir di sana ya? Iya, Oh, apa kabar? kabar baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi gimana? Sekolah kamu udah selesai kuliahnya? Iya, alhamdulillah aku udah lulus, Mas. Oh, tapi aku mau bilang dulu sama kamu. Aku di sini cuma jadi pelayan kafe, Sin. Jadi aku bukan pemiliknya. Soalnya tadi aku dikenalin sama bos aku di sini, kenalin sama cewek. Aku nolak juga gak enak kan. Tapi malah aku dikata-katain. Ya dipermalukan. Soalnya aku dikira bos di sini. Padahal kan aku cuma pelayan kafe. Takutnya kamu ngira kamu datang ke sini aku juga jadi bos. Takut kamu ngira aku jadi bos. Nanti kamu malah kecewa kayak mereka. Terus kamu ngata-ngatain aku. Jadi mumpung masih di sini, ya mending aku ngomong jujur aja sama kamu. Ya emang ada masalah, Mas, kalau kamu memang cuma jadi pelayan kafe di sini. Itu kan juga suatu pekerjaan. Lagian juga kita udah lama banget nggak ketemu. Kalau memang kamu bekerja di sini sebagai pelayan kafe, harusnya kamu bersyukur. Kan masih banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, Mas. Sedangkan kamu di sini udah bisa mendapatkan penghasilan sendiri, kamu udah bisa bekerja keras. Jadi banyak kok orang yang masih bangga sama kamu, Mas. Ya aku bersyukur kalau kamu masih ada pikiran seperti itu, Jin. Cuman masalahnya kan gak semua orang ada pikiran seperti kamu. Yang ada ya kebanyakan lah. Walaupun gak semua ya seperti tadi. Malah kakaknya juga bilang aku gak sederajat sama mereka. Karena derajat aku derajat rendahan. Padahal kan aku juga gak ngemis. Kerja jadi pelayan juga menurutku kerjaan yang bagus. Karena ya bisa melayani orang. Karena kita juga butuh pelayan kan. Tapi kenapa ya? Ada sebagian orang yang menganggap rendah profesi seseorang. Padahal kalau menurut aku semua profesi pekerjaan jika itu menghasilkan dengan cara yang halal itu pekerjaan yang bagus dan pekerjaan yang mulia menurut aku sih. Gini deh, kamu jangan berkecil hati atas apa yang orang tadi udah omongin di kamu, Mas. Hinaan atau apapun itu, yang penting kamu harus fokus sama kerjaan kamu. Kamu harus fokus sama tujuan hidup kamu. Ya kalau memang wanita itu bukan jodoh kamu, masih banyak kan di luaran sana orang-orang yang masih bisa menghargai kamu dan pekerjaan kamu. Iya juga sih. Tapi gimana ya, Sin? Gimana kan? Kalau misalkan kamu malu, ntar takut di sini kan juga banyak pengunjung. Kalau misalkan kamu takut misalkan kamu malu, takut ketemu sama teman-temannya, kalau misalkan kamu ngobrol sama seorang pelayan seperti aku, gak apa-apa, kamu duluan aja, kita ngobrol nanti aja, gak apa-apa. Kamu tuh aneh banget deh, Mas. Nih, kita itu dulu pernah ada hubungan kan, jadi aku udah tahu gimana keadaan kamu, kondisi kamu. Jadi kalau memang setelah sekian lama kita nggak ketemu dan baru kali ini kita ketemu dalam keadaan kamu menjadi pelayan kafe, kerjanya nggak masalah dong. Malah aku seneng banget. Aku bisa punya kesempatan untuk ngobrol lagi sama kamu. Karena kayaknya dulu aku benar-benar ngerasa bahwa aku udah melakukan kesalahan, Mas, sama kamu. Aku pergi keluar kota untuk melanjutkan sekolah aku. Tapi aku nggak tahu kamu di sini gimana kehidupannya kan. Jadi aku sekalian mau minta maaf sama kamu. Karena dulu hubungan kita kayaknya berpisah secara tidak jelas deh, Mas. Kalau memang kamu masih ada rasa kesel sama aku atas kejadian waktu itu, aku minta maaf sama kamu ya. Sekarang aku cuma mau memperbaiki hubungan sama kamu. Aku mau kita akrab kayak dulu lagi. Kalaupun kamu sekarang ya pengennya kamu punya kehidupan baru, ya nggak apa-apa. Yang penting sekarang aku masih bisa mengenal kamu lebih jauh lagi kan. Gimana kalau gini aja deh, Sin. Mending kita duduk di dalam aja. Takutnya kamu di sini ya mungkin kamu ngerasa gak enak sama aku. Kamu bilang seperti itu karena kamu ngejaga perasaan aku. Soalnya kan rata-rata orang kalau udah sukses sama kayak kamu pasti tunggangannya ke sini mobil. Ya pasti malu lah ngomong sama orang seperti aku. Takutnya diliatin orang. Mas, aku nggak pernah malu sedikit pun kok. Tapi kalau emang kamu ngobrol di dalam nggak apa, kita ngobrol di dalam. Tapi aku boleh nggak nanti beres kerjaan kamu, aku mau ngajakin kamu main. Ngajakin aku main?
Emang main kemana sih? Soalnya gimana ya? Iya, aku cuma mau main ke rumah kamu aja. Karena aku udah lama banget nggak pergi ke sana. Jadi kalau kamu izinin aku buat pergi main ke rumah kamu kayak dulu lagi, aku bakal ke sana. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita masuk dulu ke dalam kalau misalkan kamu mau. Iya mau banget dong. Ya udah kalau gitu kita masuk ke dalam. Ya. Mas, ini udah hampir sejam loh. Mas Umar kemana sih kok belum datang? Dia bilangnya masih ada urusan. Aku juga nggak tahu urusannya apa. Kalau emang mau lama-lama mending kita pulang aja deh. Aku udah bosen di sini. Sebenarnya kakak juga udah bosen. Kita udah makan, udah minum juga di sini. Tapi ini nggak ada kepastian. Mana sih si Agung? Dia kebiasaan kalau janji sama aku emang selalu ya nggak bener kayak gini. Ini untuk yang terakhir kalinya aku nggak mau lagi ada hubungan sama dia. Kalau misal ya ada masalah atau segala macam nanti bisnis, aku nggak bakalan mau karena aku sudah terlanjur kecewa. Ya kayak sekarang mau dijodohin sama pemilik kafe ternyata malah pelayannya. Ya terus ini kita gimana? Kita masih mau nungguin Mas Agung gitu? Nah ini dia, Bung. Mar, ini adik kamu. Iya ini adik aku. Maaf ya, aku masih ini nemenin karyawan masak di dapur. Kamu gimana sih? Janjian udah nggak on time, terus yang kamu bilang itu salah. Maksudnya salah gimana? Kamu katanya mau ngenalin adik aku sama pemilik kafe di sini. Kenapa malah pelayannya yang kamu kenalin? Pelayan siapa, Mar? Kan bos Namanya aku. Bagas kan? Hah? Pelayan? Iya, dia Kata itu siapa pelayan? Dia bos aku di sini, Mar. dia tadi ketemu kita di depan, dia bawa daftar menu terus nawarin minuman sama kita. Ya aku nggak mau lah. Tapi bos tadi sempat ini sih minta menu makanan ke aku, Mar. Cuman nggak tahu buat apa. Mungkin ya dia nyambut pelayan di apa? Yang mau beli di sini. Aduh, ini terus yang bener yang mana sih? Aku kok malah tambah bingung. Kamu itu yang benar kalau ngasih informasi. Kamu gak percaya sih, Mar. Bos aku emang bos Bagas namanya. Tapi aku lupa deh. Di sini soalnya ada pelayan namanya Bagas juga. Mungkin kamu kebetulan sama pelayannya tadi, Mar. Dia itu bilang sendiri sama aku bahwa dia yang mau kenalan sama ya adik aku ini. Katanya sih rekomendasi dari kamu. Kok bisa ya? Atau jangan-jangan itu mungkin bos aku beneran, Mar. Bos apa pelayan? Kamu jangan ngasih informasi yang salah terus. Aku nih kecewa datang ke sini udah jauh-jauh, terus hasilnya malah kayak gini. Atau enggak gini deh. Biar kamu gak kecewa, bentar lagi kita langsung samperin bos aja. Gimana? Boleh? Ya udah, tapi aku minta tolong. Kamu harus jaga sikap di depan bos aku. Soalnya bos aku orangnya baik banget dan juga sopan sama pelanggan di sini. Jadi kamu nggak boleh salah tingkah di depan bos. Iya ya. Tapi kalau misal dia beneran pelayan, aku nggak mau lagi jalin hubungan sama kamu. Pokoknya kalau mau bisnis atau apa, kamu cari orang lain aja. Nggak usah sama aku. Gini ya, Mar. Di sini kan yang butuh kamu ya. Terus kamu dari tadi kayaknya marah-marah deh sama aku. Kalau kamu emang nggak terima, kamu pergi aja dari sini, Mar. Maksud aku nggak kayak gitu. Aku kan di sini kesel ke bawah sama yang masalah yang tadi. Kamu harus nerima inilah, Gung. Nah iya Mas, bener Mas. Aku soalnya udah kesel banget sama laki-laki itu karena dia sok dan juga udah sampai ngejelekin adik aku. Ya kalau kesel sama orang, pelampiasannya jangan ke aku, Mar. Di sini aku yang nggak enak. Iya. Aku minta maaf. Ya udah deh, kita langsung ke bos aja. Atau enggak aku hubungin bos dulu. Soalnya aku nggak tahu bos sekarang lagi di mana. Ya udah, nggak apa-apa. Gimana enaknya aja. Kayaknya gak enak deh, Mar, kalau aku ngabarin bos. Atau enggak kita langsung cari bos aja deh. Gimana? Ya udah, ayo. Ya udah. Ayo ikut aku. Gung, tunggu sebentar. Apa lagi? Kalau misal ini beneran bos kamu, jodohin ya sama adik aku. Soalnya
aku kan jauh-jauh. Aku berharap pemilik warung di sini juga bisa menjadi suami adik aku. Aku nggak mau ngomong 2 kali, Mar. Aku bakal jodohin adik kamu sama bos aku. Ya udah, Gung. Bos. Bos. Gini, Bos. Ini teman saya, Bos. Kamu kok kenal sama dia? Kebetulan dia teman SMP aku, Mas Leli. Ntar deh. Perasaan mereka berdua tadi yang ngata-ngatain aku di sini. Apa? Ngata-ngatain? Kamu tahu nggak? Perempuan ini yang udah nampar aku tadi, dan juga laki-laki ini yang udah dorong aku tadi. Dorong? Lalu, emang kamu kenapa? Nampar dan Ya. dorong Mas Bagas? Soalnya aku tadi kan dikira pelayan di sini, dan aku emang sengaja buat pura-pura buat jadi pelayan di sini. Sebenarnya ini aku yang punya. Kamu bisa tanya aja sama Agung. Dan kamu tahu nggak, Agung? Tadi, ya aku dipermalukan sama mereka berdua. Malah aku dibilang aku gak sederajat sama mereka berdua, dan aku dibilang juga aku gak pantas bareng sama mereka berdua. Kamu gimana sih, Mar? Sekarang kalian ngapain masih duduk di sini? Hah? Kenapa kalian gak langsung pergi? Mas, saya minta maaf untuk masalah yang tadi. Saya kira tadi salah paham dan saya kira si Agung ini salah ngasih informasi. Ternyata orang yang kita cari itu adalah Mas di sini. Ya masalahnya kalian nyari aku juga udah gak nyari kalian. Sebenarnya aku berharap sih kalian tadi jadi orang yang baik. Kalaupun kita gak bisa, ya gak berjodoh, ataupun adik kamu gak cocok sama aku, ataupun aku gak cocok sama dia, paling gak kita bisa menjalin entah hubungan kerjasama tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kalau begini, aku gak mau berurusan sama kalian dalam hal apapun. Mas, saya beneran gak tahu, Mas. Ayolah, Dan coba deh kamu lihat, ini perempuannya juga mau ketemu sama aku, tapi dia sikapnya sopan kok. Tunggu, Dan dia dari segi materi dia lebih dari kalian berdua. Tapi kenapa kalian berdua kok lebih sok daripada dia? Leli, berarti yang kamu maksud calon suami kamu Mas Bagas?